Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ancaman bagi yang mengganggu kaum muslim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berdiri di samping beberapa orang yang sedang duduk. Lalu beliau bersabda, "Maukah kuberitahu pada kalian tentang orang yang paling baik dan paling buruk di antara kalian?" Mereka pun diam, tidak ada yang menjawab. Lalu Nabi SAW bertanya lagi hingga 3 kali. Maka seseorang laki-laki berkata, "Silakan wahai Rasulullah, beritahukanlah pada kami tentang orang yang paling baik dan orang yang paling buruk di antara kami." Rasulullah SAW bersabda, "Yang terbaik di antara kalian ialah orang yang selalu diharap-harap kebaikannya dan orang lain terasa aman dari keburukannya. Sedangkan orang yang paling buruk di antara kalian ialah orang yang tidak diharapkan ada kebaikan padanya dan orang lain tidak aman dari keburukannya." Hadis Tirmizi. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berdiri di samping beberapa orang yang sedang duduk. Lalu beliau bersabda, "Maukah kuberitahu pada kalian tentang orang yang paling baik dan paling buruk di antara kalian?" Mereka pun diam, tidak ada yang menjawab. Lalu Nabi SAW bertanya lagi hingga 3 kali. Maka seorang lelaki berkata, "Silakan wahai Rasulullah, beritahukan pada kami tentang orang yang paling baik dan orang yang paling buruk di antara kami." Rasulullah SAW bersabda, "Yang terbaik di antara kalian ialah orang yang selalu diharap-harap kebaikannya dan orang lain terasa aman dari keburukannya. Sedangkan orang yang paling buruk di antara kalian ialah orang yang tidak diharapkan ada kebaikan padanya dan orang lain tidak aman dari keburukannya." Hadis Tirmizi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dua perkara pada manusia yang keduanya berasal dari kekufuran. Satu, mencela keturunan seseorang. Dua, meratapi mayit." Hadis Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dua perkara pada manusia yang keduanya berasal dari kekufuran. Satu, mencela keturunan seseorang. Dua, meratapi mayit." Hadis Muslim. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda, "Janganlah berdebat dengan saudaramu, jangan bercanda dengannya dengan maksud untuk menyakitinya, dan jangan berjanji padanya yang kemudian engkau mengingkarinya." Hadis Tirmizi. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda, "Janganlah berdebat dengan saudaramu, jangan bercanda dengannya dengan maksud untuk menyakitinya, dan jangan berjanji padanya yang kemudian engkau mengingkarinya." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tanda orang munafik ada 3. Satu, apabila berbicara ia bohong. Dua, apabila berjanji ia mengingkari. Tiga, apabila diberi amanat ia mengkhianatinya." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tanda orang munafik ada 3. Satu, apabila berbicara ia bohong. Dua, apabila berjanji ia mengingkari. Tiga, apabila diberi amanat ia mengkhianatinya." Hadis Muslim. Dari Uzaifah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, menyebar, memfitnah." Hadis Bukhari. Dari Uzaifah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, menyebar, dan memfitnah." Hadis riwayat Bukhari. Dari Quraim bin Fatik menceritakan, pada suatu hari setelah selesai sholat subuh, Rasulullah SAW berdiri lalu bersabda, "Kesaksian palsu telah disamakan dosanya dengan menyekutukan Allah." Beliau mengatakan demikian hingga 3 kali. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat Al-Quran yang artinya, "Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Hendaklah kamu beribadah dengan ikhlas kepada Allah.
tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Quran surat Al-Hajj ayat 30-31. Riwayat Abu Daud. Dari Quraim bin Fatik menceritakan pada suatu hari setelah selesai sholat subuh Rasulullah SAW berdiri lalu bersabda, kesaksian palsu telah disamakan dosanya dengan menyekutukan Allah. Beliau mengatakan demikian hingga 3 kali. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat Al-Quran yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Hendaklah kamu beribadah dengan ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukannya sesuatu dengannya. Quran surah Al-Hajj ayat 30 dan 31. Riwayat Abu Daud. Dari Abu Umamah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memutuskan hak seorang muslim dengan sumpah palsunya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkannya atasnya surga. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, walaupun hanya sedikit, apakah hukumnya sama? Beliau menjawab, walaupun hanya sebuah cabang dari pohon harak atau pohon miswak. Riwayat Muslim. Dari Abu Umamah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memutuskan hak seorang muslim dengan sumpah palsunya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkannya atasnya surga. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, walaupun hanya sedikit, apakah hukumnya sama? Beliau menjawab, walaupun hanya sebuah cabang dari pohon arak atau pohon miswak. Riwayat Muslim. Apa saja yang kita lakukan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan beri kuatan untuk menyampaikan pada ini. Amin.